Kalau di zaman Nabi, ya, yang didakwakan oleh Nabi, ya, kepada umatnya senantiasa adalah agar supaya mereka beriman. Kita ini sering mendakwakan itu istilah akidah. Padahal akidah ini, kata aqada, ya, akidah sama sekali nggak ada di dalam Al-Quran yang berarti keimanan atau keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, karunia-Nya, nikmatnya yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam. Wa kafa bihima min ni'mah. Para hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 102, 103 dan sampai 105 insyaallah. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala ini akan mengingatkan kita tentang pentingnya persatuan, dan bersatunya itu atas dasar apa, sehingga persatuan itu bisa terwujud, ya. Karena banyak di antara kita mencoba mempersatukan tapi berdasarkan sesuatu yang tidak ditentukan, tidak digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka persatuan tersebut menjadi semu. Untuk itu marilah kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ini. Sebelumnya tentu saja kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, suudzon, ghurur dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi an-niyyah kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Seruan ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman untuk agar supaya mereka selalu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Seruan ini adalah merupakan seruan kepada sesuatu yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita fid dunya wal akhirah. Sebab dengan ketakwaan kita akan sukses bukan saja di akhirat. Biasanya orang yang bertakwa akan sukses di akhirat. Tidak, tapi suksesnya baik di dunia maupun di akhirat. Akan mendapatkan perlindungan dari Allah, akan mendapatkan rizki yang luas, akan mendapatkan jalan keluar dari segala kesulitan, akan mendapatkan senantiasa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam tindakannya. Itu semuanya akan diberikan oleh Allah bagi mereka-mereka yang bertakwa. Saya hitung kebaikan orang yang bertakwa ini lebih dari 10 ya, kebaikan yang disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kebaikan ini bukan saja di akhirat, akan tetapi juga kebaikan di dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kaum mukminin agar supaya kita benar-benar bertakwa kepada Allah, dan diingatkan pula wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim.
Ini adalah merupakan identitas kita. Ada 3 hal yang banyak kaum muslimin saat ini mengabaikannya, ya, walaupun meyakininya, ya, akan tetapi ini tidak dijadikan prinsip oleh kaum muslimin, yaitu tentang iman. Keimanan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting, yang harusnya menjadi identitas kita, yang harusnya menjadi pegangan bagi kita, yang harusnya menjadi acuan di dalam kita melakukan aktivitas. Karena dengan keimanan tersebut, amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan, amal kita, ya, akan merupakan bukti dari keimanan tersebut. Saya katakan ini adalah sesuatu yang sangat penting tapi dilupakan. Sekarang banyak di antara kita ini bukan keimanan yang menjadi patokan, ya, akan tetapi sekarang yang menjadi acuannya adalah untuk menggolongkan seorang, menyatukan seorang, yaitu dengan kata akidah. Iman diganti dengan akidah. Kalau di zaman Nabi, ya, yang didakwakan oleh Nabi, ya, kepada umatnya senantiasa adalah agar supaya mereka beriman. Kalau sekarang, ya, kita ini sering mendakwakan itu istilah akidah. Padahal akidah ini, kata aqada, ya, akidah sama sekali nggak ada di dalam Al-Quran yang berarti keimanan atau keyakinan. Dan kata ini tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, juga oleh para sahabatnya maupun tabi'in. Nggak ada kata akidah. Tapi kata inilah yang sekarang digambar-gemborkan, ya, kalau mau tes seorang ini golongan mana, lihat akidahnya, ya. Padahal ini bukan sesuatu yang datang dari Allah maupun dari Rasulnya. Ini adalah suatu bid'ah. Bid'ah ini adalah bid'ah dhalalah. Kenapa saya katakan bid'ah dhalalah? Sering kan riwayat hadis yang mengatakan inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini sering hadis ini diucapkan oleh banyak orang, ya, yang sering menyerang tentang hal-hal bid'ah. Tapi ada satu bid'ah yang sangat berbahaya, ya, karena mengenai sesuatu bid'ah ini debatable. Artinya sesuatu yang baru itu nggak selalu sesuatu yang baru itu menjadi sesat. Banyak hal-hal yang baru di zaman Nabi tidak ada, apakah itu berarti sesat? Tidak. Tapi ketika sesuatu yang baru itu bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang dikatakan sesat. Kalau yang sejalan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, dengan apa yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan sesuatu yang sesat. Ya. Banyak hal, ya, zaman sekarang ini yang kita lakukan tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau itu sejalan, maka itu tidak masalah. Seorang pergi haji ke tanah suci, kalau dulu zaman Nabi naik onta, naik kuda,
Sekarang enggak naik pesawat, enggak ada zaman Nabi waktu itu. Apakah ini bid'ah? Oh, ini bukan ibadah, kan itu menjalankan ibadah. Ya. Salat tarawih saja di zaman Nabi secara berjamaah begitu enggak dilakukan. Ya. Dilakukan oleh Sayyidina Umar. Apakah itu bertentangan? Tidak, karena itu masuk di dalam bagian sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi, artinya melakukan salat malam seperti itu. Dan banyak lagi hal-hal yang sekarang ya, yang di zaman Nabi, seperti dalam masalah zakat. Zakat adalah amal soleh, infak. Kalau dulu yang dizakati di zaman Nabi hanya makanan-makanan pokok yang menjadi komoditas. Kalau zaman sekarang harusnya banyak ya, yang harus dizakatin, bukan hanya makanan pokok seperti hanya pertanian saja, enggak. Karena kalau hanya itu saja banyak orang-orang kaya enggak mengeluarkan zakat karena dianggap zaman Nabi tidak ada. Sekarang orang banyak memiliki penghasilan bukan dari pertanian atau peternakan, tapi penghasilan bukan dari pertanian makanan pokok seperti dulu, padi, gandum, ya, kurma. Sekarang ada kelapa sawit, orang nanam cabai, nanam cengkeh, ya, kelapa, memiliki kekayaan yang berlimpah. Lalu ketika misalnya diperintahkan untuk berzakat, dibilang, oh ini mah nggak ada zakatnya, di zaman Nabi nggak ada seperti itu. Apakah seperti itu? Kan tidak. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan agar supaya kita menginfakkan apa saja yang keluar dari hasil bumi. Jadi bukan hanya makanan pokok. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Infakkanlah dari segala penghasilan kalian yang baik. Artinya bukan saja dari pertanian, peternakan atau perdagangan, tapi sekarang penghasilan macam-macam. Orang dengan membuat software misalnya menghasilkan sesuatu, bahkan penghasilannya ini terus bertambah selama software itu digunakan. Ini kalau zaman Nabi tidak ada. Apa berarti tidak ada zakatnya? Tidak. Apakah berarti ini bid'ah? Tidak. Sering orang mengatakan, oh zakat profesi itu bid'ah karena zaman Nabi tidak ada. Tidak, dan ini adalah di dalam Al-Quran ada. Rasulullah nggak mungkin menerangkan sesuatu yang pada masanya belum terjadi. Nanti kalau kalian pergi haji, naiklah pesawat misalnya begitu. Pesawat belum ada, lalu misalnya Rasulullah terangkan itu, Rasulullah bisa dianggap orang gila. Ya. Enggak begitu saja. Ketika menceritakan Isra Mi'raj, Rasulullah pindah, ya, terbang, diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu singkat. Ini saja banyak orang yang tidak terima. Orang-orang yang baru waktu itu baru masuk Islam kembali murtad karena enggak masuk akal mereka. Oleh karena itu Rasulullah berbicara kepada mereka sesuai dengan daya tangkap mereka pada waktu itu. Akan tetapi kalau di dalam Al-Quran sudah ada semuanya. Karena Al-Quran ini kandungannya berisi ilmu Allah. Di mana ilmu Allah? Allah mengetahui segala sesuatu yang dahulu terjadi, yang sekarang pada zaman Nabi terjadi, masa akan datang terjadi, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu semuanya. Oleh karena itu, karena Al-Quran ini Allah turunkan bukan saja untuk kaum muslimin dan mukminin di zaman Nabi, tapi ini adalah pedoman hidup untuk umatnya sampai akhir zaman. Oleh karena itu semuanya tercakup di sana, semuanya dijelaskan di sana, ya, di dalam Al-Quran. Sampai Allah katakan, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan dalam Al-Quran. Semuanya ada. Masa sih semuanya ada? Iya. Kalau kita meneliti Al-Quran semuanya ada, tapi semuanya enggak
dijelaskan secara rinci seperti itu, tapi dijelaskan secara isyarat, secara global. Saya kasih contoh, ya, banyak hal yang dahulu dipahami hanya segelintir atau dipahami secara sempit, tapi sekarang ya ini bisa difahami ya secara sangat luas. Buktinya sekarang banyak kita gunakan. Contohnya sekarang kita menggunakan internet, ya, dengan internet banyak orang mendapatkan penghasilan, jualan pakai online seperti itu kan, dapat menghasilkan. Seperti kalau dulu repot-repot ya, membeli dengan kita harus mencari dan sebagainya. Sekarang melalui internet banyak orang mendapatkan rezeki seperti itu. Apakah hal ini nggak ada dalam Al-Quran? Artinya nggak disebut. Memang Al-Quran nggak akan menyebutkan secara rinci, tapi di dalam Al-Quran Allah singgung. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samaa'i innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Dan di langit terdapat rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Kalau dulu difahami wa fis samaa'i rizqukum ini, ya, di langit ada rizki kalian, yaitu maksudnya Allah turunkan rizki, yaitu turunkan hujan dari langit. Dari atas kita Allah turunkan hujan, kan hujan akan menghasilkan ya tumbuh-tumbuhan, menjadi pertanian mereka jadi berkembang. Ini rezeki buat mereka bisa menanam, kan seperti itu. Ini dahulu diartikan seperti itu saja, hanya terbatas seperti itu. Ya, di samping maksudnya Allah pun menentukan rezeki kita seperti itu. Kalau sekarang wafis sama ini lebih luas diartikannya, ya termasuk penggunaan satelit dan internet. Itu kan satelit itu sekarang di atas kita ini satelit ini ribuan. Itu adalah merupakan sarana bagaimana kita berkomunikasi, kita menggunakan handphone ini, kita berbisnis dengan handphone kita, mendapatkan rezeki, berdapatkan manfaat melalui handphone ini, melalui internet. Internet adanya di apa? Di langit. Ya, di suatu lapisan ionosfer namanya, itu di sana ya, ditempatkannya satelit-satelit, di mana kita dengan satelit itu bisa berkomunikasi. Ya, dengan satelit itu kita bisa mendapatkan rezeki. Ya, nah ini yang maksudnya wafis sama rizqukum, di langit. Arti langit itu sesuatu yang ada di atas. Kata sama itu arti sesuatu yang di atas. Ini adalah hanya sedikit saya berikan contoh, dan banyak lagi hal-hal yang sekarang ada ternyata sudah disinggung di dalam Al-Quran. Ya, karena Al-Quran ini adalah ilmu Allah, yang Allah mengetahui apa yang akan terjadi, dan apa yang dilakukan oleh manusia sekarang ini dengan ilmunya itu kan juga ilmunya dari Allah. Mereka bisa membuat macam-macam sekarang itu ilmunya dari Allah. Ketika Allah mengajarkan, memberikan bekal kepada Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma' kullaha, itu Allah tanamkan di dalam gen Nabi Adam suatu kemampuan untuk bisa merumuskan sesuatu, mengenali sesuatu, mendefinisikan sesuatu, menamai sesuatu. Itu Allah tanamkan, dan gen ini terus menurun kepada anak cucunya sampai kepada manusia. Ya, allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang manusia nggak tahu dulu, asalnya nggak tahu. Banyak hal-hal yang dulu ya merupakan sesuatu yang mustahil, tapi sekarang ini menjadi kenyataan. Itu ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahan-bahan bakunya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia hanya merekayasa dengan kesungguhannya, penelitiannya, kemudian bisa menciptakan hal-hal yang dahulu
ya ini merupakan suatu mustahil. Kita bisa berkomunikasi dengan alat seperti ini, ya, dengan saudara kita, apakah di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Saudi, di Amerika. Ini kan dengan alat ini. Itu pun di dalam Al-Quran sudah disinggung contoh semacam itu. Antara penduduk surga dan penduduk neraka, Allah gambarkan mereka berdialog. Ya. Dalam Al-Quran diceritakan bagaimana dialog antara ahlul surga dan ahlul nar dalam surah Al-A'raf. Ya. Kan bukankah antara surga dan neraka itu jauh? Neraka itu kata Nabi, ya, orang yang jauh dari neraka itu yang jaraknya 70 tahun dari neraka itu masih merasakan panasnya. Saking dahsyatnya panas. Nah, itu kok penduduk surga dan neraka bisa berdialog? Kalau berdialog berdekatan begini ngelihat misalnya kepanasan dong ahlul jannah. Tapi enggak, maksudnya ini berdialog walaupun tempatnya berjauhan, tapi bisa berdialog. Seperti kita berdialog dengan handphone ini, dengan orang yang ada di Amerika, kita bisa berdialog. Ini isyarat ini dalam Al-Quran. Kalau dulu kita bingung, dulu ketika saya bacakan ayat ini dengan ada keterangan hadis bahwasanya bagaimana ya, panasnya neraka bisa dirasakan dari jarak 70 tahun. Bagaimana dialognya? Kok ngomong ahlun nar dan ahlun jannah bisa berbicara seperti itu? Sekarang ada teknologi handphone ini, kita bisa tahu, oh maksudnya seperti itu. Bagaimana dengan jarak yang jauh kita bisa berkomunikasi? Ini isyarat ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf itu. Ya, nah ini adalah hal-hal ini makin kesini dengan kemajuan teknologi, kebenaran Al-Quran terus akan makin terungkap. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini bukan kitab kayak karangan manusia yang hanya menduga-duga. Ini adalah kebenaran yang mutlak, termasuk kebenaran apa yang terjadi nanti di yaumil qiyamah, itu pasti terbukti. Kita kembali kepada firman Allah tadi. Jadi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan guidance dalam Al-Quran ini, inilah adalah merupakan sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti, yang akan memberikan kebahagiaan buat kita fid dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita, setelah perintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan, Allah ingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya mati dalam keadaan ya membawa iman, dan kita juga masih dalam keadaan Islam. Iman dan Islam ya sering kita jelaskan bahwasanya iman adalah sesuatu yang ada dalam hati. Ini adalah merupakan keyakinan, dan iman ini ya buktinya dari keimanan tersebut adalah dari perbuatan kita, ya, berupa kepasrahan kita kepada Allah, yaitu yang disebut Islam. Islam dari kata aslama yuslimu, artinya tunduk, pasrah, ya. Wa ana minal muslimin, yang dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim, diperintahkan untuk tunduk, ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ya, segala macam ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, ini adalah bentuk kepasrahan, bentuk keislaman. Ya. Keimanan di dalam Al-Quran, rukun-rukunnya jelas. Ya, disebutkan iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, iman dengan yaumil akhir. Ya. Itu semuanya adalah merupakan sesuatu yang dijelaskan dalam Al-Quran. Juga Islam dijelaskan juga rukun-rukunnya, ya, oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, dimulai dari syahadat, kemudian mendirikan sholat, ya, puasa, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, pergi haji jika mampu. Ini rukun-rukun Islamnya, artinya sendi-sendi yang pokok dari Islam.
Ya, kalau secara umum tadi ya kepasrahan yang mutlak kepada Allah itu adalah Islam. Nah, ini jelas rukun-rukunnya, tapi banyak sekarang di antara kita menggantikan untuk mengenal seseorang, mengkotak-kotak seseorang ya dengan kata akidah tadi. Ya, akidah menggantikan iman. Ya, dan akidah ini definisinya enggak karuan. Enggak ada, dan juga ini sesuatu yang bid'ah. Ya, kembali tadi kepada bid'ah. Ya, bid'ah arti sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul. Bukan tidak ada saja dan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah enggak pernah mengajarkan ya akidah seperti itu, tapi mengajarkan al-iman, mengajarkan al-Islam, dan semua ini jelas dalam Al-Quran. Kalau akidah macam-macam ya, seorang melihat cara sholatnya lain ya, padahal ini sesuatu yang mukhtalaf alaih, sesuatu yang diperselisihkan karena mungkin ya kelompok ini beda nerima riwayatnya. Ada yang sholat seperti ini, ada yang sholat seperti ini, ada yang sholat lurus, ada yang kunut ya sebelum ruku, ada yang kunut sesudah ruku, ada yang enggak kunut. Wah, ini beda akidahnya. Enggak seperti itu. Ya. Jadi begitu banyaknya orang definisi akidah ini yang dibuat-buat. Tujuannya adalah untuk mengkotak-kotakkan umat Islam ini. Dan inilah yang kita katakan ini sebagai bid'ah dhalalah, karena ini memporak-porandakan persatuan Islam. Kaum muslimin dikotak-kotakkan ya. Padahal Rasulullah SAW sudah mempersatukan mereka. Dipersatukannya dengan apa? Bukan dengan akidah, ataupun juga bukan dengan madhab, karena madhab itu adalah merupakan sesuatu kumpulan interpretasi dari suatu pemahaman ya. Dhahaba yadhabu itu salah satu maknanya bukan saja dhahaba artinya pergi, dhahaba juga artinya berpendapat. Kalau madhab arti tempat atau sarana dalam kita berpendapat ya, atau rujukan gitu dalam pemahaman suatu riwayat, pemahaman suatu masalah fiqih seperti itu. Nah, ini dijadikan sekarang mazhab itu sebagai pengganti daripada al-Islam, identitas yang ada pada zaman Rasul yaitu al-Islam. Adapun mazhab adalah sebenarnya itu adalah kumpulan dari interpretasi yang dicetuskan oleh para a'immah terdahulu, para ulama-ulama ya, yang merupakan rujukan dari berbagai mazhab. Itu mereka tidak mengajak umat untuk kalian bersatulah pada mazhabku, tidak ya. Seperti Imam Syafi'i ketika menjelaskan pendapatnya dikatakan ra'yi shawab ya, pendapatku ini tepat, enggak dibilang ahak, pendapatku ini tepat. Wa yahtamilul khata', tapi ada kemungkinan salah ya. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu ya, karena Imam Syafi'i sudah meneliti, memahami dari berbagai ayat ya, kemudian dari berbagai riwayat yang didapat. Seperti karena zaman dulu kan mendapatkan riwayat hadis itu enggak gampang seperti sekarang. Sekarang kita buka internet, riwayat hadis dari mana saja dapat. Kalau orang dulu kan susah. Jadi ketika hanya dapatnya riwayat ini, ya berpendapatlah Imam Syafi'i atau Imam Malik sesuai dengan riwayat ini, seperti ini pemahaman saya. Sehingga Imam Syafi'i katakan ra'yi shawab, pendapatku ini tepat. Tapi wa yahtamil khata', tapi ada kemungkinan salah. Ya, itu karena beliau tidak memastikan seperti itu. Wa yahtamilul khata', ada kemungkinan salah. Wa ra'yu ghairi khata', dan pendapat orang lain dalam masalah ini Imam Syafi'i anggap salah.
Tapi wa yahtamilus shawab, tapi ada kemungkinan mereka benar, seperti itu. Inilah ya namanya itu pendapat. Tapi pengikutnya sekarang banyak hal-hal ketika pendapat imam itu dianggap sebagai suatu yang suci. Tidak, ya, karena ada kemungkinan benar, tepat, ada kemungkinan salah, seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan, jika kalian idza ra'aitum anni ma yukhaliful kitab was sunnah fa'aridu bi ra'yi ardal haid. Jika kalian dapati ternyata pendapatku ini bertentangan dengan Alkitab dan As-Sunnah, buang jauh-jauh pendapatku. Seperti itu. Ya, karena para imam tersebut mengajak kita untuk kepada kitab Allah dan sunnahnya, untuk selalu berpedoman kepada Al-Quran Al-Karim. Karena inilah ya, yang akan membimbing mereka. Adapun pendapat ya itu terkadang bisa benar, bisa salah. Sehingga Imam Syafi'i sendiri ada dalam kitab kumpulan pendapat-pendapatnya ketika di Irak berbeda dengan pendapatnya ketika beliau sudah pindah ke Mesir. Sehingga dikenal dengan ada qaulul qadim, pendapat Imam Syafi'i yang terdahulu, ada qaulul jadid, pendapat Imam Syafi'i yang baru. Pendapatnya sendiri bisa berubah. Ya, ini menunjukkan artinya ya, pemahaman para imam itu, pemahaman siapapun manusia ya, peneliti dalam satu kondisi bisa berubah ya, di kondisi yang lain ya. Dulu misalnya dipahami secara sempit seperti ini, kemudian ketika melihat suatu kenyataan ya, melihat suatu atau dia baru dapat lagi riwayat hadis ya, pendapatnya bisa saja berubah seperti itu. Atau ayat Quran seperti tadi ya, difahami kalau dahulu secara sempit seperti apa yang wajib dizakati ya, tapi kemudian sekarang bisa difahami secara luas karena komoditas yang menjadi kekayaan seorang itu banyak sekali jalannya. Nah, ini pemahaman bisa berubah seperti itu, bisa dengan suatu kondisi. Ini yang sering disebut dengan fiqhut tahawulat, fiqih yang berubah, pemahaman yang berubah sesuai dengan keadaan. Ya, tapi sesuatu yang pokok dari masalah-masalah agama tentang ritual kita sholat ya, itu enggak berubah dari dulu ya sampai sekarang ya, waktu-waktu sholatnya dan sebagainya. Ada mengenai misalnya tata cara berhaji ya, rukun dan syaratnya tetap sama, tapi terkadang ada tata caranya yang berubah dengan sesuai kondisi. Kita lihat sekarang dalam pelaksanaan haji ya, itu ketika misalnya lontar jumroh, kalau dulu hanya ada misal jumroh ula, wusta dan aqabah, hanya satu tiang ya sebesar gini gitu, dikelilingi seperti kayak sumur begitu, pembatas sumur. Kita kalau melontar jumroh ke situ, setelah selesai kan mesti balik. Nah, baliknya ada orang lagi banyak ribuan mau melontar juga. Nah, ini sering menimbulkan insiden, bahkan banyak yang meninggal seperti itu ya, karena keinjak-injak, karena mau berbalik mau keluar berdesakan, semua orang menuju ke sana. Akhirnya sekarang dibuatlah lontar jumroh bentuknya memanjang, jadi dipanjangin begitu. Jadi orangnya diatur dari jalan sini, setelah lontar jumrah keluarnya ke sana. Jadi ya, tidak seperti dulu satu titik diparanin oleh ribuan orang, kemudian ketika mau balik susah seperti itu. Ya, karena kalau satu titik dia mau balik ke sono ada orang, balik ke sini ada orang, ya, semua datang. Itu membuat bahaya ya, bahkan banyak yang meninggal. Sekarang ijtihad para ulama dipanjangin seperti itu ya, tetap pelaksanaan lontar jumrohnya ya tetap ya masih ada, tapi caranya disesuaikan demi menjaga kemaslahatan umat
Nah seperti itu. Nah ini hal-hal yang berubah ini kalau kita bilang oh ini bid'ah nggak ada zaman Rasul, nggak seperti itu. Islam itu sangat menjaga kemaslahatan dan sangat menjaga nyawa orang, ya seperti itu. Kita kembali kepada perintah Allah di dalam surah Al-Imran. Setelah kita diperintahkan untuk janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam ini adalah merupakan identitas kita. Jadi bukan tadi madhab, bukan berarti nggak boleh bermadhab, tidak, silakan bermadhab, itu adalah pandangan, berbeda pandangan, tidak masalah, tapi itu jangan dijadikan patokan, jangan dijadikan pemisah antara kita yang kita disatukan dengan iman dan Islam. Ya, ketika beda madhab kemudian kita dianggap berbeda, sehingga berselisih. Nah ini ya, ketika Al-Quran tidak dijadikan pedoman itu bisa berselisih, sehingga ada orang mengatakan oh nggak mungkin mempersatukan di antara umat ini seperti mempersatukan air dengan minyak. Iya, kalau mau mempersatukannya dengan madhab nggak bakal bisa. Jangankan antar madhab, antar satu madhab saja itu bisa berselisih, bisa ribut, ya. Tapi kalau mempersatukannya itu dalam keimanan, dalam Islam, itu bisa bersatu. Ya. Ini sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah mempersatukan antara kaum Aus dan Khazraj. Di sini diterangkan di dalam ayat Al-Qur'an ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan hablullah, tali Allah, tali yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa hablullah ini? Hablullah adalah Al-Qur'an ini. Jadi kalau kita mau berpegang teguh, dasarnya apa? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Ini Allah Subhanahu Rasulullah SAW terangkan dalam satu hadis yang mulia. Hadis ini sering dianggap ini hadis yang dhaif, padahal ini hadis yang sangat mulia, hadis yang menerangkan tentang pentingnya kitab Allah. Ya, bagaimana kita ini berpegang teguh, kata Rasulullah SAW, ala innaha satakunu fitnah, ketahuilah nanti ya, akan terjadi fitnah. Fitnah ini sesuatu yang bisa mengeluarkan orang dari agamanya, bisa menjadi huru-hara, bisa menjadi bencana. Lalu kata Nabi, ditanya, famal makhraju minha ya Rasulullah, bagaimana jalan keluar dari fitnah tersebut wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, qala kitabullah, jalan keluar dari fitnah, ya, perselisihan di antara umat, bencana di antara umat, kemudian kesengsaraan di antara umat yang kita alami sekarang ini. Umat Islam walaupun banyak, tapi tetap umat Islam selalu jadi pecundang, umat Islam selalu kalah, umat Islam selalu terbelakang, selalu jadi seperti bola ditendang sana, ditendang ke sini. Ya, kenapa? Karena umat Islam nggak jadikan Al-Quran sebagai pedomannya. Rasulullah katakan jalan keluar dari itu, keluar dari fitnah perpecahan, fitnah kesengsaraan, fitnah kekacauan dan sebagainya adalah kitabullah, yaitu dengan kitabullah Al-Quran ini. Fihi naba'u ma kana qablakum, karena di sana terdapat berita orang-orang sebelum kalian. Ya, diceritakan bagaimana kehancuran umat sebelum kita. Di dalam Al-Quran diceritakan supaya kita bisa mengambil pedoman, mengambil pelajaran, mengambil pengalaman. Jangan kita ulangi apa yang membuat mereka hancur seperti itu. Dan juga wa khabaru ma ba'dakum. Di dalam Al-Quran terdapat berita tentang apa yang akan terjadi setelah kalian. Hal-hal yang akan datang sudah diceritakan dalam Al-Quran. Wa hukmu ma bainakum, ya. Dan di sana terdapat hukum yang akan yang akan mengadili di antara kalian.
Terdapat hukum, ketetapan-ketetapan yang membuat kita bisa hidup tenang, hidup tentram, hidup dengan adil dan aman, ada di dalam Al-Quran. Wa huwal faslu laisa bil hazal. Al-Quran adalah sesuatu yang tegas, bukan senda gurau. Apa yang diucapkan Al-Quran ini, apa yang maksudnya di dalam Al-Quran ini ada sesuatu yang tegas, yang lurus, enggak mencong-mencong, ya. Enggak, terkadang dalam satu kalau riwayat, ya, bisa saja riwayat itu sahih atau tidak sahih, ya, riwayat itu isinya benar atau tidak benar, bisa macam-macam. Orang bisa menambahkan sesuatu dalam riwayat, ya, tapi dalam Al-Quran nggak bisa, tegas, ya, seperti itu. Karena Al-Quran terpelihara, ya. Man tarakahu min jabbarin, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran karena kesombongan, ya, qasamahullah, Allah akan patahkan dia. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah. Barang siapa yang mencari petunjuk selain dari Al-Quran, Allah akan sesatkan dia. Wa huwa hablullahil matin, dan Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kuat. Ini jadi Al-Quran, Rasulullah katakan ini adalah hablullah, ini tali Allah yang menghubungkan kita dengan Allah. Sehingga dalam satu hadis yang lain Rasulullah katakan, man arada ayyukallimahullah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang mau diajak bicara oleh Allah, baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini kalamullah, ya, ini jadi menghubungkan kita dengan Allah. Kalau kita mau dapat bimbingan dari Allah, baca Al-Quran, ya, kita baca, kita renungi, kita fahami, kita akan mendapatkan ilmu, pengetahuan, informasi, hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu dari Al-Quran ini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam surah kembali kepada hadisnya masih panjang nih. Kita kembali kepada ayat dalam surah Al-Imran. Kita diperintahkan untuk wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah ini, jami'an, semuanya kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Wala tatafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi Allah ini kasih solusi agar supaya kita tidak bercerai-berai. Solusinya harus Al-Quran dijadikan, ya, pegangan. Al-Quran dijadikan tolak ukur. Al-Quran dijadikan neraca. Sering saya gambarkan, ya, kalau setiap orang memiliki tolak ukur tersendiri, ya, oh saya begini kata saya, ini saya punya riwayat begini, atau saya kata guru saya begini. Setiap orang punya guru, ya, nggak bakal ketemu. Oh, mendapat gurunya si fulan begini, mendapat guru saya begini, nggak bakal ketemu. Tapi kalau semuanya merujuk kepada Al-Quran, mari kita lihat mana yang paling sesuai dengan Al-Quran, itulah yang kita ikuti. Pasti ketemu, ya. Seperti dalam perilaku kita sehari-hari saja. Kita misalnya mau jual tanah, kalau masing-masing antara penjual dan pembeli memiliki ukuran tersendiri, beri acuan sendiri, ya, si penjualnya bawa besi yang ukurannya misalnya 80 cm, dibilang ini meteran saya, ini 1 meter gitu. Sedangkan si pembeli bawa lagi besi yang ukurannya 120 cm, ini 1 meter. Bidang tanah misalnya segini, bidang tanah, seperti ruangan masjid ini yang mau dijual, ya, kata si penjual, yuk kita ukur pakai ukuran saya nih. Maka tanah misalnya yang 100 meter persegi diukur pakai meteran yang 80 cm ukurannya, pasti lebih dari 100. Kata si penjual, luas tanah saya lebih dari 100 meter. Ah enggak, menurut saya enggak segitu. Nih ukur pakai meteran saya, kata penjual, kata pembeli. Tadi diukur pakai penjual, oleh meteran penjual, ini lebih dari 100. Terus si pembeli bawa meteran sendiri yang ukurannya 120 cm. Tanahnya kan itu juga diukur sama dia, ini kurang dari 100 meter persegi. Karena masing-masing punya ukuran, bawa ukuran sendiri. Begitu juga
Setiap kita kaum muslimin kalau semuanya kekeh dengan pendapat gurunya, pendapat madhabnya seperti itu, nggak dikembalikan kepada Al-Quran, ya pasti berselisih terus seperti itu. Bukan berarti nggak boleh berbeda pendapat, silahkan, tapi perbedaan ya yang akan membuat perpecahan itulah yang diharamkan oleh Allah, itu yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian Allah ingatkan Rasulullah bisa menyatukan umat Islam dengan Al-Qur'an. Ya, Allah ingatkan di sini wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Tatkala dulunya kalian itu bermusuhan, lalu Allah persatukan hati kalian. Ini terbukti yaitu ketika Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah, antara Aus dan Khazraj, penduduk terbesar, kabilah terbesar di Madinah, ya, ada Aus dan juga ada Khazraj. Itu selalu berperang antara dua suku ini. Puluhan tahun berperang, nggak pernah bisa damai sebentar, perang lagi, selalu begitu. Ya, turun temurun ini ini pertikaian, nggak pernah bersatu. Lalu datangnya Islam, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, mempersatukan di antara mereka. Dengan Islam Allah persatukan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah. Allah persatukan. Rasulullah persatukan mereka dengan apa? Bukan dengan bendera masing-masing, ya, tapi dipersatukan dengan Islam, dengan keimanan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian menjadi bersaudara dengan nikmatnya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan dari kalian dahulu sebenarnya kalian sudah berada di jurang api neraka. Ya, karena kalian berselisih itu, orang yang berselisih tempatnya bakal di neraka itu. Ya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya la'allakum tahtadun, agar supaya kalian mendapatkan petunjuk. Kita ini seperti saya katakan tadi, nggak bisa mempersatukan umat ini dengan apakah partai, apakah dengan madhab, dengan golongan, dengan suku. Itu bisa saja menjadi persatuan, tapi persatuan yang sementara, ya, bukan persatuan yang kokoh, persatuan yang benar-benar mempersatukan di antara umat ini. Persatuan yang sebenarnya yang lintas batas, lintas suku, lintas kabilah, lintas bahasa, yaitu dengan persatuan keimanan dan keislaman, ya. Inilah yang terbukti, ya, Rasulullah SAW sudah praktekkan, ya, dengan dengan Al-Quranul Karim sebagai pedoman. Karena biasanya di suatu negara kita lihat, oh ini dia bersatu, sejahtera, dipersatukan misalnya dengan keadilan, pemerintahannya adil, ya, seperti itu. Ada juga suatu wilayah dia dipersatukan karena sejahtera, ekonominya makmur, seperti itu, sehingga mereka berhidup bersatu dan tentram di sana. Ada juga yang dipersatukan, ya, dengan misalnya keamanannya bagus, ya, kuat seperti itu, ya, sehingga mereka bisa hidup dalam bersatu dan tentram seperti itu di satu negara. Nah, ini semuanya, apakah keadilan, kesejahteraan, keamanan, semuanya itu konsep ini ada di dalam Al-Quran semua. Ya. Jadi Allah perintahkan dengan wa'tasimu bihablillah ini, dengan tali Allah, karena semua konsep yang membuat suatu komunitas itu bisa adil,
ya, ada di dalam Al-Quran. Ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, ya, wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ini semuanya dan berbagai ayat yang lain di dalam Al-Quran tentang keadilan. Sampai kita diperintahkan berlaku adil walaupun keadilan itu akan merugikan diri kita sendiri atau merugikan keluarga atau kelompok, harus tetap keadilan itu ditegakkan. Ini semuanya konsepnya ada dalam Al-Quran. Kesejahteraan juga ada dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk berinfak. Ya, konsep dalam Al-Quran bukan 2,5%. Ya, 2,5% itu adalah batas yang dikeluarkan untuk harta yang disimpan, harta yang ditabung, harta yang ditimbun, ya, harta yang tidak bergerak, ya, supaya harta tersebut bisa berkembang, supaya harta tersebut jangan hanya dia mengendap di orang-orang kaya. Yes, Al-Quran mengatakan hatta la yakunu dulatan bainal aghniya'i li alla yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar supaya harta itu tidak hanya berputar di antara orang kaya, nah maka itu harus dikeluarkan, ya. Nah itu kalau harta yang diam tadi itu baru itu 2,5%. Allah juga sangat bijaksana, bukan harta yang diam yang disimpan harus dikeluarkan misalnya 10%, enggak, jangan 2,5%. Tapi kalau selain daripada itu lebih dari 2,5%, seperti dari pertanian saja 5-10%. Belum lagi nanti ada rikaz, ya, atau sesuatu yang kita dapat secara tidak duga-duga itu 20%, seperti itu. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tujuannya adalah bagaimana untuk mensejahterakan, ya, umat. Kalau hanya 2,5% udah gitu nggak semuanya lagi, ya, 2,5% ya nggak bisa, ya, untuk mensejahterakan umat. Sedangkan yang harus dibagikan itu ada 8 golongan, ya, seperti itu. Nggak cukup untuk orang miskin saja, mungkin nggak cukup 2,5% itu. Ini tapi kalau dulu dengan konsep zakat ini semuanya kebagian, ya, semuanya sejahtera seperti itu. Karena, ya, konsep Al-Quran itu bukan hanya seperti yang sering kita dengar didengungkan, pokoknya zakat, ya, spanduk pun dompet duafa tulis, ya, oh nih sedikit lagi dapat THR, jangan lupa zakatnya 2,5%. Selalu tulis begitu. Lalu 2,5% itu untuk harta yang disimpan, harta yang ditabung setelah 1 tahun itu mesti, kalau dia sudah melewati nisab itu harus dikeluarkan 20%. Tapi kalau penghasilan seorang misalnya dapat, ya, apakah dia dari profesinya dia sebagai dokter, pengacara, dapat penghasilan bukan 2,5% itu, ya. Petani saja yang ketika menghasilkan sesuatu dia harus mengeluarkan 5-10%. Masa, ya, pengacara yang penghasilannya jauh lebih besar dari petani cuma 2,5%? Kesian petani, ya. Ini nggak adil namanya, ya, seperti itu. Ya, ada orang dari penghasilan dari software, dia tidur saja penghasilannya bertambah. Ini masa dibilang penghasilannya hanya yang harus dikeluarkan 2,5%. Nah ini adalah sesuatu yang aneh namanya. Ini bukan seperti itu, ya. Ini sering pengertian tentang zakat ini, ya, tidak dipahami secara komprehensif karena tidak mengacu kepada Al-Quran, ya, seperti itu. Berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, ya, jadi bagaimana Allah ingatkan, dulu kalian bercerai-berai, dulu kalian berselisih, lalu Allah persatukan di antara kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah.
Ya. Berikutnya kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar supaya kalian mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Kemudian ayat berikutnya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian. Nah, ini adalah konsep bagaimana kesejahteraan, kemuliaan, kebesaran suatu komunitas, ya, yaitu kuncinya yaitu di amar ma'ruf dan nahi munkar. Hendaklah ada di antara kalian satu umat, satu golongan, ya, satu kelompok yang senantiasa yad'una ilal khairi, menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan sesuatu yang ma'ruf. Arti ma'ruf arti sesuatu yang dikenal baik oleh setiap anggota manusia, setiap umat manusia. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari segala kemunkaran, ya. Wa ulaika humul muflihun, ya, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi ini adalah perintah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ada di antara kita orang yang selalu memerintahkan kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Ini tujuannya adalah agar supaya kehidupan di masyarakat tersebut bisa menjadi masyarakat yang unggul, masyarakat yang maju, masyarakat yang beruntung, masyarakat terbaik, ya. Kuntum khaira ummatin, kan ada di ayat berikutnya nanti, kalian adalah umat terbaik. Kuncinya menjadi umat terbaik adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, yang didasari dengan keimanan dengan Allah. Sebab kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, ada orang berbuat, ya, kemaksiatan, nggak dicegah kemaksiatannya, ada orang mencuri tidak dihukum misalnya, ya akan kacau suatu negara atau suatu komunitas. Ini penting mencegahnya, ini mencegah kemungkaran, ya, itu adalah merupakan kunci agar supaya suatu komunitas tersebut, suatu negeri tersebut hidup dalam aman, hidup dalam sejahtera, hidup dalam tentram, yaitu dengan ditegakkannya amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian, ya, ayat yang tadi yang terakhir yang kita baca, Allah ingatkan wala takunu kalladzina tafarraqu. Janganlah kalian menjadi seperti mereka-mereka yang bercerai-berai, berkelompok-kelompok, ya, bertikai di antara mereka, waqtalafu, dan berselisih, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka penjelasan dari Allah. Sudah diberikan keterangan bahwasanya, ya, berselisih itu akan menghancurkan kalian, akan merendahkan kalian, menghinakan kalian. Bagaimana caranya bersatu sudah dijelaskan oleh Allah, tapi mereka masih bercerai-berai. Ya, Allah ingatkan bahwasanya ulaika lahum adzabun azim, ketahuilah mereka itu akan mendapatkan azab yang sangat dahsyat, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, pertikaian, perselisihan, ya, perpecahan itu akan mendapatkan azab dan tidak akan mendapatkan kemenangan dengan adanya perpecahan. Tidak akan mendapatkan kejayaan dengan perselisihan dan perpecahan. Indonesia dulu nggak pernah terlepas dari penjajahan, karena Belanda tahu bagaimana cara menghancurkan Indonesia itu dengan politik divide et impera, itu memecah belah, ya, selalu menjadikan kita ribut, berselisih antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Karena inilah, ya, perpecahan Allah katakan tadi, ya, itu akan mendatangkan azab. Azab ini baik azab di dunia ataupun azab di akhirat, ya.
Ya, saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan ya, dari renungan kita dalam surah Al-Imran ayat 102 sampai 105 ini, yang mengingatkan kita bagaimana pentingnya bersatu dan hendaknya kita harus ingat pesan Nabi kita Muhammad SAW yang selalu didakwakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Patokannya adalah al-iman, ya, al-Islam dan juga al-ihsan. Sekarang iman digantikan dengan tadi akidah, kemudian Islam digantikan dengan ya, komunitas, madhab ataupun kelompok, ya, ataupun partai. Kemudian ya, bukan berarti tidak boleh bermadhab atau berpartai, silahkan saja ya, karena setiap kita itu tidak diciptakan sama semua. Allah ciptakan kita itu berbeda-beda, ada berbeda-beda visinya, ada berbeda-beda keinginannya, ada berbeda-beda bakatnya, ada berbeda profesinya, sehingga ada persatuan profesi, misalnya ada persatuan insinyur, persatuan ikatan dokter, itu hal yang biasa, itu hal yang wajar. Tapi yang jadi pedoman kita ini, di antara perbedaan ini, kita dipersatukan dengan Islam, ya, dipersatukan dengan iman. Ini yang harus menjadi patokan. Dan juga Rasulullah ingatkan kepada kita untuk ihsan, iman, Islam dan ihsan. Kalau ihsan digantikan dengan apa sekarang? Disandikan dengan riya, disandikan dengan fashion, digantikan dengan penampilan-penampilan ya. Padahal ihsan ini adalah suatu jalan bagaimana kita melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan, merasa diawasi oleh Allah, merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sekarang itu semuanya digantikan dengan madzahir, dengan riya dan sebagainya. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.